Pertama-tama saya mulai, kebudayaan itu menentukan. Kebudayaan itu termasuk menentukan. Kebudayaan itu kan nilai-nilai yang kita anut, ya. Warisan-warisan pemikiran yang kita punyai, nilai-nilai yang kita anut, membentuk kepribadian kita, dan itu mempengaruhi perilaku kita. Sehingga pasti menentukan itu. Cuma, ada situasi tertentu di mana itu dikalahkan oleh daya penentuan kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan-kebijakan politik, atau peristiwa-peristiwa ekonomi, peristiwa-peristiwa politik gitu. Gitu. Contoh yang paling jelas begini. Bangsa Indonesia itu kan rata-rata bangsa beradab. Sudah ratusan tahun tuh. Bahwa ada instansi-instansi atau peristiwa-peristiwa kebiadaban itu biasa. Tapi bukti-bukti bahwa bangsa Indonesia itu beradab itu jelas sekali gitu. Ya. Tetapi mengapa bangsa kita sampai sekarang masih seperti ini gitu? Mengapa tidak menemukan lagi kembali kejayaannya seperti itu gitu? Ya. Karena distorsi-distorsi ketika penjajahan Belanda gitu. Jawa itu bukan hanya sangat makmur ekonominya di daratan, tapi juga sebenarnya di lautan juga jaya gitu. Ya. Bugis juga begitu gitu. Ketika Belanda menguasai kita dari sedikit ke sedikit itu by stealthily, artinya secara tidak terasa. Karena mereka sangat muslihatnya tinggi sekali. Saya cuma mendirikan loji, itu nggak apa-apa, loji aja supaya barang-barang bisa simpan di sini. Loji jadi benteng. Itu dari stealth. Karena kita tidak mempunyai pengalaman sebelumnya akan ada kasus seperti itu. Kita yang pertama mengalaminya. Jepang tidak mengalami itu. Jepang baru didatangi oleh Commodore Perry pada abad ke-19. Dia selalu, itu apa sih, itu kan negeri tidak usah, Cina aja lah itu tidak. Dia bertumbuh dengan luar biasa gitu. Secara independen, secara tak terganggu, kebudayaannya tumbuh menjadi kebudayaan yang kuat. Kalau kita, awal-awal itu, kita lagi serang mekar-mekarnya, pada 12, 13, 14, 15, itu mekar-mekarnya, kita sudah meninggalkan falsafah-falsafah tentang, kosmosentrisme dan sebagainya, atau waktu yang sifatnya yang berulang-ulang, ada kala bendu, ada apa berputar terus kayak Cina juga, tahun kuda, tahun monyet, tahun itu kalau itu sudah berubah, waktu menjadi waktu yang linear gitu. Kesalahan-kesalahan akan dipertanggungjawabkan nanti gitu. Kalau dalam dulu tidak. Nah, ketika kita lagi mekar-mekarnya, Belanda datang menguasai kita secara tak terasa itu, karena sedikit demi sedikit itu. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Belanda di Jawa? Ya, seluruh sistem tanaman dirubah. Tidak boleh tanam beras, tanam tebu, ya, tanam nila, tanam apa lagi, ya, semua. Lalu pelayaran, ya, tidak boleh ada kapal berlayar dari, kan yang paling aktif berlayar kan orang-orang Sulawesi Selatan tuh. Tidak boleh ada kapal berlayar hanya satu kapal boleh berlayar dari Makassar ke Jawa 1 tahun. Tidak boleh bawa mesiu, tidak boleh bawa emas, tidak boleh bawa barang-barang berharga. Itu. Tapi kan bangsa pedagang nih, bangsa pedagang ini. Jadi Jawa dicekik, ya, daratan, lautan. Ya. Jawa dicekik daratan dan lautan gitu. Ya. Begitu juga dengan Sulawesi Selatan gitu. Tapi Sulawesi Selatan membangkang terus, dia melawan terus gitu. Jadi, kalau Jawa kan kalah, takluk gitu. Mataram kalah, takluk gitu. Kalau Makassar kan melawan dia. Dia melawan mungkin tidak di situ, tapi dia keluar, dia melawan, memberikan perlawanan di luar gitu. Jadi ada pola-pola perlawanan. Singkat kata, balik kembali kepada Geertz. Orang-orang Jawa itu menjadi selembek itu, segampang diinjak-injak itu, bukan karena mereka begitu gitu. Tetapi karena diperlakukan oleh Belanda seperti itu. Demikian rupa ditindas seperti itu gitu, sehingga menjadi timid, menjadi begitu gitu, sangat tunduk, sangat takluk gitu. Kalau yang suku lain kan tidak, orang Bugis Makassar tidak mau tunduk gitu, dia melawan terus gitu. Aceh juga tidak kan, jadi beda gitu. Tapi kebijakan itu membuat kita berubah. Ambil Orde Baru, Soeharto misalnya. Ini antara kebudayaan, nilai-nilai kan ada itu, kreativitas ada. Tapi kan Orde Baru mengatakan begini, siapa yang menentang saya tidak akan dapat kredit, tidak akan dapat semua fasilitas, tidak ada bagi dia. Dan kalau macam-macam saya penjarakan gitu. Jadi harus nunduk pada Soeharto gitu. Sehingga muncullah pada waktu itu apa yang dikatakan kebudayaan ewuh pakewuh. Seakan-akan itu kebudayaan nenek moyang kita. Tidak, itu bukan kebudayaan nenek moyang kita. Kebudayaan Jawa itu kebudayaan Ken Arok. Ya?
yang melawan, yang berani gitu. Kebudayaan banyak yang seperti itu gitu. Tak terhitung hitungannya gitu. Begitu juga di tempat-tempat lain gitu. Jadi karena pengaruh-pengaruh itu ada kemudian Ewu pakai, oh itu Ewu pakai, tidak. Tahun 50-an tidak ada Ewu pakai Ewu. Ya. Politik kita pada tahun 50-an itu terbuka. Orang bicara terbuka, ya. Tawar-menawar gagasan, saling mengkritik, terbuka gitu. Itu karena pengaruh praktek-praktek ekonomi, praktek politik yang seakan-akan itu. Nah, itu menentukan kebudayaan gitu. Kebudayaan menjadi seperti itu gitu. Padahal sebetulnya dalam keadaan berubah lagi gitu. Dalam itu berubah lagi. Jadi makanya bagi saya sangat-sangat penting dalam rangka pembangunan kebudayaan, bikinlah kebijakan-kebijakan ekonomi dan kebijakan-kebijakan politik yang membuat kebudayaan itu mekar, tumbuh dengan baik. Ya, ambil contoh misalnya saja. Kalau anak-anak cerdas kita itu kita berikan beasiswa yang baik dan cukup, akan tumbuh banyak sekali orang-orang yang baik. Tapi kalau dibiarkan di dalam mekanisme pasar, apalagi neoliberal gitu ya, mereka tersisih gitu. Yang bisa bersekolah-sekolah tinggi, sekolah-sekolah bagus di dalam maupun luar negeri, hanya para konglomerat yang bisa mendapatkan kredit tanpa agunan dalam jumlah triliunan gitu. Sementara tukang-tukang bakso, pedagang kecil, UKM mendapatkan kredit 100 juta aja harus ada agunannya gitu. Ini menghancurkan kebudayaan. Karena ini anak-anak cerdas ini sebetulnya potensial tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang.